Siga. Berkelana adalah cara seorang buron untuk terus bertahan hidup. Berbagai perjalanan dari yang menegangkan sampai kepada pelarian yang hampir bertemu dengan kematian. Sudah saya rasakan. Kecemasan, ketakutan, kewaspadaan, bagai air yang selalu saya minum. Tapi ingat, saya bukan kabur. Saya juga bukan pengecut. Saya Mbah Jalun, pejuang dari tanah Mataram, yang selalu membuat gerah para pecundang kolonial. Rangga Jagat Sahdana, anjing pengecut yang menyusahkan. Saya telah menyusuri berbagai daerah, dicurigai sebagai tempat singgah pengecut itu. Namun ia sungguh lincah, bagai cupa yang mempersiapkan menuju musim dingin. Sampai saat ini saya sedang kehilangan jejaknya. Tapi saya bersumpah sampai mati, saya akan mencarinya. Tidak akan pernah berhenti. Lalu membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Tempat demi tempat telah saya lalui, mulai dari beberapa kesultanan di Jawa Tengah, Tanah Jawa, Kuningan Jawa Barat, dan berakhir di bawah kaki Pangrango. Memang kepala seorang buron sangat berharga dan berbahaya. Maka itu kadang menjadi tantangan sulit yang harus saya lewati. Bukan sekedar kabur dari para bajingan kolonial, saya pun harus kabur dari para munafik yang berbelok. Bela negara menjadi bela haus akan harta. Nuwun sewu Demang, saderengipun terima kasih atas segala hal yang telah Demang berikan kepada saya. Tanpa pertolongan Demang, mungkin saya tidak bisa melanjutkan hidup ini, Demang. Izinkan saya untuk memberikan sebuah informasi yang pasti akan sangat penting bagi Demang, tentang pemuda dari Mataram itu. Memang sangat Demang guru. Dari jejak yang saya ikuti, ia mulai singgah beberapa daerah Kuningan Jawa Barat.
beberapa hari ke depan, dia akan mulai singgah ke arah Gunung Pangrango beserta seorang perempuan. Saya curigai perempuan itu adalah istrinya Demang. Mungkin hanya itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada Demang. Terima kasih banyak, Demang. Ini sudah lebih dari cukup. Semoga informasi yang saya berikan kepada Demang dapat bermanfaat bagi Demang. Dan Demang puas dengan informasi yang saya berikan. Saya pamit dulu, Demang. Itu menjadi ratapan kesedihan saya pada bangsa ini. Bangsa yang telah menjadi korban akan kebiadaban para penjajah yang pengecut. Mereka telah merebut banyak hal dari negeri ini, termasuk setiap daerah yang saya singgahi. Mereka kelaparan, mereka kehausan, dan mati dengan keputusasaan. Akibat dari hal itu, segala informasi pergerakan, perlawanan, dan pemberontakan bangsa yang penjajah butuhkan rela mereka berikan tanpa peduli dengan nasib saudara setanah air mereka sendiri. Dan itu pun berdampak pada saya, karena mereka selalu memberikan informasi di mana saya berada. Karena para bajingan itu memberikan iming-iming untuk siapa saja yang bisa memberikan informasi di mana saya berada, atau bisa menangkap saya hidup atau mati. Maka mereka akan diberikan sebuah hadiah yang mereka butuhkan. Padahal itu semua hanya tipuan agar mereka bisa terus mengkhianati bangsa mereka sendiri. Saya ingat ketika pada tahun 1814 sebuah kebahagiaan hadir sebelum tragedi besar itu terjadi. Kala itu, seorang penerus dari Rangga Jagat Syahdana telah hadir di dalam rahim seorang ibunya. Dan ketika itu, saya membuat nazar, jikalau anak itu telah lahir nanti, maka akan saya buatkan sebuah situ. Situ yang saya harapkan menjadi manfaat bagi banyak orang nanti.
dan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir bagi putra saya kelak. Setelah 9 bulan telah berlalu, lahirnya seorang anak laki-laki yang kami beri nama Raden Jakalunta. Saat itulah nazar saya lakukan dengan mulai membuatkan sebuah situ yang saya beri nama Situ Gunung. Seperti yang saya sebutkan tadi, setelah anugerah indah yang Tuhan berikan kepada keluarga kecil saya, datang sebuah tragedi menjadi awal kejadian besar itu terjadi. Tepatnya pada sebuah malam tanpa purnama, saat angin tak ada yang terpa pepohonan, bahkan api dari obor yang menerangi rumah pun tetap tegak dengan asap yang lurus menjulang. Nuwun sewu Demang, ada sebuah informasi yang harus saya sampaikan kepada Demang. Informasi ini, sudah pasti sangat berharga bagi Demang. Terkait seseorang yang sangat Demang cari, Rangga Jagat Syahdana alias Mbah Jalun. Ia sekarang berada di daerah Jawa Barat, tepatnya di bawah kaki Gunung Pangrango. Ia juga sekarang sudah memiliki seorang anak laki-laki dari istrinya yang bernama Nyai Layung Koneng. Selain daripada itu, desas-desus sebuah situ yang ia buat sendiri menjadi cara agar ia bisa dekat dengan para warga yang hidup di sana. Lalu sepertinya ia juga sedang membuat pergerakan untuk melawan pasukan Demang yang ada di daerah Jawa Barat. Secepatlah Demang bercari ke sana. Ini akan lebih merepotkan bila terlalu lama dibiarkan. Karena dari informasi yang saya dapat mengatakan bahwa ia sudah mempengaruhi banyak orang untuk memberontak kepada Demang. Sampurane Demang, mungkin hanya itu saja informasi bisa saya sampaikan kepada Demang. Informasi ini saya dapat dari beberapa anak buah saya yang saya perintahkan kepada Demang mencari pemberontak itu. Sudah kuduga ini akan terjadi. Ternyata ia sudah berani memperlihatkan taringnya. Perintahkan untuk seluruh pasukan bahwa hari ini kita akan menuju ke sana. Beritahukan juga kepada seluruh pasukan yang ada di daerah Jawa Barat untuk mempersiapkan pertempuran kita dengan seseorang yang akan kehilangan rumahnya. Anak king, putra ibu, putra bapak, sungguh mati. Ia
itu saya sedang tersenyum riang bersama sang istri yang sedang memandangi buah hati kami. Namun kenangan itu terusik oleh suara-suara yang menimbulkan firasat buruk di dalam pikiran saya. Dan ternyata firasat itu benar. Satu batalion sudah mengepung dengan persenjataan yang lengkap. Si komandan kolonial bajingan itu berteriak, "Rangga Jaga Sardana, aku tahu kau ada di dalam sana. Cepat keluar dan menyerahlah, pas sudah terkepung." Ternyata dimanapun saya bersembunyi, mereka pasti mengetahuinya. Dasar para pengkhianat bangsa rela menjual akal sehat hanya demi memenuhi sebuah hasrat. Saya hanya bisa geram, gemetar, bingung harus berbuat apa. Tak akan mungkin saya melibatkan anak dan istri saya dalam kegetiran ini. Apabila kau tidak ingin keluar dan menyerah, maka semua senapan ini akan menghujani guguk payungmu itu. Apa perlu aku bakar semuanya agar kau, anak dan istrimu menjadi abu? Maka dalam hitungan 1, 2, 3 secepatnya saya berlari keluar dan berkata, "Jangan sentuh anak dan istri saya." Lalu dengan mata bagai elang yang melihat mangsanya, si komandan kolonial bajingan itu berjalan cepat ke arah saya, langsung memukul saya dengan sekuat tenaganya. Saya menengok ke belakang, melihat istri saya sedang menangis terseduh-seduh. Kumohon untuk saya diampuni oleh para bajingan kala itu. Lalu saya berkata pada istri saya, "Saya tidak akan mati oleh kekejaman mereka semua. Saya akan terus hidup di dalam hatimu. Dan apabila saya tidak kembali ke rumah, cukup pandangi saja. Itu yang tidak akan pernah surut sampai kapanpun." Setelah saya berkata, salah satu dari anak buahnya langsung memukul saya dengan pegangan senjata laras panjang yang ia pegang. Dan malam itu rasa begitu cepat karena saya merasa matahari pagi sudah menyorot dengan tajam.
arah mata saya. Ketika saya membukakan mata secara perlahan-lahan, terlihat sudah banyak warga yang berkerumun memandangi saya dengan mata-mata kesedihan. Ternyata saya akan dihukum gantung. Namun entah kenapa rasa takut akan kematian tidak menjadi kabut yang menakutkan, malah terganti dengan amarah dan darah yang mendidih sekujur badan ini. Sekali saya pandangi semuanya, lalu saya berkata, saya Rangga Jagat Sahdana alias Mbah Jalun. Saya titipkan sebuah situ yang saya beri nama Situ Gunung, dengan harapan terus mengalir kesuburan perjuangan ini melawan para bajingan, pecundang, penjajah bangsa kita. Setelah itu, saya tidak mati. Kisah saya akan terus hidup. Karena Situ Gunung tidak akan pernah surut sampai kapanpun, dan akan terus menyebarkan kesuburannya. Ya,